Alat-alat kebijakan moneter. 1. Suku bunga. Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mempengaruhi biaya pinjaman. Jika bank sentral menaikkan suku bunga, biaya pinjaman akan meningkat sehingga mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi bisnis. Sebaliknya, jika bank sentral menurunkan suku bunga, biaya pinjaman akan menurun sehingga mendorong pengeluaran konsumen dan investasi bisnis. Hal ini dapat membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Cadangan wajib. Cadangan wajib adalah ketentuan bagi bank yang menyisihkan sejumlah dana tertentu sebagai cadangan di bank sentral. Dengan mengatur rasio wajib, bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Contoh, jika Bank Indonesia menaikkan rasio cadangan wajib, bank harus menyisihkan lebih banyak dana sebagai cadangan. Hal ini akan mengurangi jumlah dana yang dapat dipinjamkan kepada masyarakat, sehingga jumlah uang beredar akan berkurang. Sebaliknya, jika Bank Indonesia menurunkan rasio cadangan wajib, bank-bank dapat menyisihkan lebih sedikit dana sebagai cadangan. Hal ini akan meningkatkan jumlah dana yang dapat dipinjamkan kepada masyarakat, sehingga jumlah uang beredar akan meningkat. 3. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kegiatan jual beli surat berharga oleh bank sentral di pasar uang atau pasar valuta asing. Dengan melakukan operasi ini, bank sentral dapat mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Contoh, ketika Bank Indonesia ingin mengurangi uang beredar, mereka akan menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI kepada bank-bank dan masyarakat. Sebaliknya, jika Bank Indonesia ingin menambah uang beredar, mereka akan membeli surat utang negara atau SUN dari bank-bank dan masyarakat. Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama ada pengendalian inflasi. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengendalikan inflasi agar tetap terkendali. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, Bank Indonesia menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengaturan cadangan wajib. Ketika inflasi meningkat, Bank Indonesia cenderung menaikkan suku bunga untuk mendinginkan perekonomian. Lalu yang kedua ada kebijakan moneter dan stabilitas keuangan. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter guna menjaga stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan mencakup pengendalian risiko sistemik dan memastikan integritas sistem keuangan secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada stabilitas nilai tukar. Salah satu tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nilai tukar yang stabil sangat penting bagi perdagangan internasional dan investasi, karena fluktuasi yang tajam dapat menyebabkan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi. Sehingga Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing ketika diperlukan untuk menjaga nilai tukar yang wajar. Yang keempat, pengelolaan cadangan devisa. Bank Indonesia mengelola cadangan devisa negara yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pembayaran luar negeri dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Cadangan devisa yang cukup membantu BI dalam menangani fluktuasi nilai tukar dan menjaga kepercayaan investor. 5. Pengawasan dan regulasi perbankan.
Bank Indonesia mengawasi lembaga perbankan dan institusi keuangan untuk memastikan operasional yang aman dan sehat, serta melindungi nasabah sehingga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Dampak suku bunga terhadap investasi dan konsumsi. Kenaikan suku bunga memiliki dampak signifikan terhadap investasi dan konsumsi dalam perekonomian. Berikut adalah beberapa penyebab utama yang terjadi. Yang pertama ada dampak terhadap investasi, meliputi meningkatnya biaya pinjaman. Ketika suatu suku bunga naik, biaya pinjaman untuk perusahaan juga meningkat. Hal ini membuat perusahaan lebih ragu untuk berinvestasi dalam proyek baru yang dapat memperlambat pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada penurunan permintaan investasi. Kenaikan suku bunga cenderung menghambat laju investasi. Hal ini terjadi karena investor lebih memilih menyimpan uang di bank dengan imbal hasil yang lebih tinggi daripada berinvestasi dalam proyek yang beresiko. Selanjutnya ada daya tarik investor asing. Pada kenaikan suku bunga dapat menarik investor asing karena adanya imbal hasil dari investasi dalam instrumen keuangan lokal menjadi lebih menarik. Hal ini dapat memperkuat nilai mata uang dan meningkatkan cadangan devisa negara. Namun, dampak ini tidak selalu signifikan terhadap investasi modal asing yang cenderung dipengaruhi oleh faktor lain seperti stabilitas politik dan ekonomi. Terakhir ada pengaruh negatif pada pasar modal. Kenaikan suku bunga seringkali menyebabkan penurunan harga saham karena biaya pinjaman yang lebih tinggi mengurangi laba perusahaan dan daya tarik investasi di pasar saham. Yang kedua ada dampak terhadap konsumsi, meliputi pengurangan pengeluaran konsumen. Dengan suku bunga yang lebih tinggi, cicilan utang seperti hipotek dan kartu kredit menjadi lebih mahal, sehingga konsumen cenderung mengurangi pengeluaran mereka untuk barang-barang besar. Selanjutnya ada pergeseran dari konsumsi ke menabung. Kenaikan suku bunga mendorong masyarakat untuk menyimpan lebih banyak uang di bank karena imbal hasil dari simpanan menjadi lebih menarik. Hal ini dapat mengurangi peredaran uang di pasar dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir ada penurunan daya beli. Biaya pinjaman yang meningkat juga dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang baru pertama kali membeli rumah atau barang-barang mahal lainnya. Hal ini dapat berdampak pada sektor tertentu seperti otomotif dan properti. Kesimpulannya adalah, dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki 3 alat utama, yaitu suku bunga, cadangan wajib, dan operasi pasar terbuka. Selain itu, Bank Indonesia juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, kebijakan moneter, stabilitas nilai tukar, pengelolaan cadangan devisa, dan pengawasan perbankan. Kenaikan suku bunga yang diterapkan Bank Indonesia berdampak pada investasi dan konsumsi, seperti meningkatnya biaya pinjaman yang menghambat investasi serta berkurangnya pengeluaran konsumen akibat cicilan utang yang lebih mahal. Dengan adanya instrumen ini, Bank Indonesia bertujuan mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.